Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Holilatur Rizkia, mahasiswa YIN Madura, program studi Tadris Bahasa Indonesia. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Retorika yang diampu oleh dosen Ibu Liana Rohmatul Wahidah, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Tidak lupa pula kita ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai rasa akan keikhlasan, yang mana dalam arti yang biasa kita ketahui, ikhlas dapat diartikan sebagaimana kita memberikan pertolongan, tetapi tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Apabila di dalam segi agama, ikhlas berarti segala sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ingin dipuji ataupun terlihat soleh maupun soleha. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ikhlas tempatnya di dalam hati kita. Saat hati seseorang menjadi baik dengan ikhlas, maka anggota badan yang lainnya juga akan ikut menjadi baik. Sebaliknya, jika hati kita rusak, misalnya oleh riya, sum'ah, hubbu syuhrah, mengharapkan dunia melalui amalnya, ujub, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, apabila hati menjadi baik, maka akan baik pula seluruh jasadnya. Dan apabila hati rusak, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seseorang dituntut untuk berniat ikhlas dalam seluruh amal salihnya, baik dari segi sholatnya, zakatnya, puasanya, jihad, amal ma'ruf dan nahi mungkarnya, serta amal soleh lainnya, termasuk juga belajar. Menerapkan rasa ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman dapat menerapkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila teman-teman melaksanakan ikhlas di dalam hati teman-teman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa pahala kepada teman-teman kelak. Hal ini sudah ada dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakatnya, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maksud dari ayat tersebut adalah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kita, yakni senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah tersebut harus bersih dari segala kemusyrikan agar kita benar-benar ikhlas dalam beragama, yaitu dengan cara meninggalkan segala agama menuju agama Islam semata. Juga mendirikan sholat sesuai tuntunan Allah pada waktunya, dan menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Karena agama yang demikian adalah agama yang lurus, maka tidak pantas untuk berselisih dengan hal tersebut. Teman-teman pasti sudah tahu apa saja perbuatan-perbuatan tercela yang harus kita hindari dan merupakan perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan memberikan salah satu contohnya, yaitu perbuatan riya. Teman-teman pasti tahu kan apa itu riya? Ya, riya adalah salah satu perbuatan tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang menyebutkan riya sama dengan syirik kecil. Perbuatan riya akan membuat yang merasa ingin selalu dipuji
dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya ia malas lakukan. Seperti contohnya, si A sebenarnya malas untuk menunaikan ibadah sholat, padahal sholat merupakan ibadah yang wajib kita lakukan. Suatu hari, si A melihat orang yang disukainya berada di dalam masjid sedang menunaikan ibadah sholat. Dia pun ikut mengerjakan ibadah sholat dengan sangat khusyuk, padahal niatannya tersebut hanya untuk mendapat pujian dari orang yang disukainya, tanpa ada rasa ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah mengharapkan pujian dari orang lain. Maka dari itu, tanpa rasa ikhlas, segala perbuatan atau amal yang dilakukan tentu menjadi sia-sia. Sifat gemar memamerkan sesuatu dalam agama Islam adalah dosa, termasuk dalam sifat orang munafik. Memiliki sifat riya berarti tandanya iman seorang sudah rusak, sebab sifat inilah memang wajib dijauhi dan haram hukumnya. Agar teman-teman dapat mengetahui seseorang memiliki sifat riya atau tidak, di sini ada banyak hal yang bisa dilihat. Salah satunya, jika dilihat dari penampilan fisik, mereka cenderung memperlihatkan barang-barang yang mewah. Melihat hal tersebut, sebenarnya Sayyidina Ali sudah membantu kita sebagai umat muslim untuk mengenali sifat-sifat orang yang suka riya. Di dalam hadis menyebutkan, orang riya atau pamer memiliki 3 ciri. Pertama, malas ketika sendirian. Kedua, rajin saat di tengah banyak orang. Dan yang ketiga, amalnya meningkat kala dipuji dan menurun kala dicaci. Dalam hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikutip dari Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Nah, dari hadis tersebut berarti ada 3 hal yang menjadi ciri-ciri orang yang suka berperilaku riya. Ciri-ciri tersebut bisa dijadikan patokan apakah kita termasuk orang-orang riya atau tidak. Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan bahwa riya adalah suatu perbuatan yang disebut syirik kecil, sebab sudah termasuk dalam hal menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hawa nafsu diri atau respon orang lain. Akan tetapi, jika kita semakin merasa ikhlas untuk melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan pahala yang semakin besar pula. Ikhlas juga akan menjadi peran yang sangat penting dalam kehidupan. Hal ini karena bila kita melakukan sesuatu secara terpaksa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencatat amal tersebut sebagai perilaku yang ikhlas. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian masih ingin melakukan perbuatan riya atau ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, setelah memahami bagaimana pentingnya rasa ikhlas, mari kita berlatih bagaimana melakukan sesuatu dengan dilandasi rasa ikhlas. Cukup sekian penjelasan saya mengenai rasa ikhlas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.